Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, asadakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu masih pada sunnah wudu. Jadi kemarin kita sudah bahas apa yang menjadi fardhu wudu, dan pada kesempatan ini kita akan tuntaskan sunnah wudu. Di antaranya yang kita sudah singgung kemarin adalah bersiwak. Siwak, jadi digosok giginya pakai kayu garu atau al-ud, ya. Jadi dikatakan kemarin bahwasanya li khabari sahihi laula ansakku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ay amra ijabin. Jadi di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, laula an asakku ala ummati, ya, jika aku tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu', niscaya aku memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudu, ya, amri ijabin, atau beliau akan mewajibkannya, ya. Tapi karena ini sangat sulit, ya, nonta punya siwak kone sikawai ke tani kone kadang, apalagi setiap wudu kan, setiap wudu wajib masuk fardu ini. Tapi ini sunat, maka nanti kita lanjut sunat di mana ini? Ini masuk dalam sunat muakkad, sunat yang paling penting, ya. Bersiwak itu wa yahsulu bi kulli hasanin walau binahwi khirkatin au isnanin. Jadi bersiwak itu bisa dihasilkan kesunahannya dengan sesuatu yang kasar, meskipun berupa sobekan kain gombal atau kayu asinan benalu. Jadi kone lainnya kayu ud itu atau kayu garu itu, bahkan kan sorban loh ya. Nanti kita dengar, nanti kita lihat. Ini wal audu afdalu min ghairihi. Ya, jadi yang paling utama adalah kayu ud atau kayu garu. Memang kayu digunakan untuk siwak. Tapi wa aulahu zurihi at-tayyibi wa afdaluhu al-arak. Nah, sedangkan yang lebih utama lagi adalah kayu ud yang masih basah dan berbau wangi, ya, mbuipu besana dan mbuipu mengina. Dari kayu tersebut yang lebih utama adalah kayu arak. Jadi waraku nengaran enggak merek welis leta kayu siwak nih. Kayu siwak menurut orang kira wara di umar itu mbeba lenga madarian itu siwak namanya pula kayu siwak arak ngarana. Ya, arak. Lain arak ni mawai ge, lain akege kayu siwakna. La bius bu'ihi walau hasinatan khilafan limahtarahun Nawawiyu. Tidak disunahkan bersiwak dengan menggunakan jari-jari. Hukum kirima ini tidak sunnah itu. Meskipun
berwujud kasar. Karena minta ada yang kasar-kasar, pala kalau kan si jari meskipun kasar tidak disunahkan. Tetapi sementara itu Imam Nawawi memilih kebalikan pendapat tersebut. Kalau Imam Nawawi masih mensunatkannya, ya yang penting agak kasar-kasar. Jadi makanya gosok-gosok kayak gosok-gosok, ya. Wa innama yata'akkadu siwaku. Walau liman la asnana lahu likulli wudu'in wa likulli salatin fardhiha wa nafliha wa in sallama min kulli rak'ataini awista'aka liwudu'iha wa in lam yafsil bainahuma fasilun haitsu lam yahsha tanajjusa famihi. Ya. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah muakkad. Akil maksud ini sunat muakkad itu sunat yang paling penting. Bahkan hampir-hampir wajib. Maka Nabi deh kalau painwati tani kan diwajibkan oleh Nabi. Ya, benda itu kadang wati ngawata siwak. Ya. Walaupun bagi yang tidak bergigi deh, apa nanti kalau wati rawoi ke disunatkan, cumpur woi kan deh, kau deh, kalau ini itu nih. Setiap berwudu mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, meskipun tiap 2 rakaat salam atau sudah bersiwak waktu berwudu. Dan sekalipun antara sholat dan wudunya tidak terpisah sesuatu, hukum sudah muakkad bersiwak untuk setiap akan sholat ini. Sekiranya tidak dikhawatirkan kenajisan mulutnya. Ya, nanti kita lihat nanti ini kan ada bagian nanti dari syarat-syaratnya nanti wudu yang kedua. Kemudian wazalika li habari hamidi bi isnadin jayyidin raka'atani bi siwakin afdalu min 70 raka'atan bila siwakin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi dengan sanad yang jayyid. Salat 2 rakaat yang dikerjakan dengan bersiwak adalah lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak terlebih dahulu. Pidum 10 rakaat sambian daita tanpa siwak itu tahopu 2 rakaat. Lebih utama daita sampai 2 rakaat ge. Pala rasiba kau tak? Rasika woi gini sikakani siwak le. Atau mudah digundai teman-teman siwak ge Ustaz, kalau mata si sikawoi ain pupana sikagai odol. Sikan tidak bahkan agak kasar ga. Ain akan odol. Sika pala karaso nih. Anggore dere ne sika odol tiburan ne pala sika wa tanpa odol. Gahina taho pusambia 2 rakaat de pala daripada yang penting kita bersiwak dulu daripada sambil pidum 10 rakaat. Iya, tanpa bersiwak. Lebih baik 2 rakaat itu, tapi dengan siwak. Walau tarakahu awwala tadarakahu asna'aha bi fi'lin qalilin katta'ammumi. Jika lupa bersiwak di permulaan sholat, maka ia sunnah melakukan di tengah-tengahnya dengan perbantuan yang sedikit sebagaimana memakai serban gitu. Artinya misalnya sampai bulan sampai tarawih ini fadul kan nih. Dia lupa gosok-gosok serban gini nih, kerasana. Nah, disunatkan kan? Kan menefat siwa kan deh. Kau kan sorban gitu deh. Nah, apa pentina? Wa yata'akkadu aidan litilawati Qur'anin au hadisin au ilmin syar'iyyin. Bersiwak juga itu sunat muakkad di waktu akan membaca Al-Qur'an, kemudian membaca hadis atau mempelajari hadis
au ilmin syar'in, atau mempelajari ilmu agama. Deh. Kau siwak kau apa lagi? Baca qiraah, baca hadis, baca ilmu atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Au tagawyuri famin rihan au launan binahwi naumin au akli karih au sinnin binahwi safratin. Ya. Atau ketika mulut berbau busuk atau berubah warnanya akibat semacam tidur atau pola maru gini. Nah, siwak bau. Atau makanan yang berbau tidak menyenangkan. Ya, misalnya ngerongko, misalnya rongkos nih. Atau ngah bawa, pokoknya ngah sama bubure. Ngah uta kombi, ngah daging kombi. Ya, bersiwak setelah itu. Atau gigi berwarna kuning sesudah bangun tidur atau akan tidur, bahkan sebelum tidur, dikala hendak masuk masjid atau rumah, sesudah waktu sahur dan akan dicabut nyawanya. Ini wadukhuli masjidin wa manzilin wa fi syahri wa indal ihtisari. Nah, ketika mau dicabut nyawa au ngumpul sakaratul maut, guys, sebaiknya bersiwak dulu. Jadi warsi doma etata doman coki lampar nawan ge la siwak we pun kerasa poin ge, kerasa poin na goso pakai siwak kasih hancur hore. Ya. Jadi warasi ama eta tonggu tatu pasin coki nak ke wari hawan ge coba wau kerasa poina. Nah, kama dalla alaihi khabarus sahih. Ya, betul. Kama dalla alaihi khabarus sahihaini wa yuqalu innahu sahluhu khurujur ruh. Ini. Dah. Kita baca. Jadi dikatakan semua itu sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Bukhari Muslim, dikatakan bahwa bersiwak dalam keadaan sakaratul maut dapat mempercepat keluarnya roh dari jasad. Tahu penting siwak ya? Jadi enggak di dalam hadis Sahih Bukhari itu, Bukhari dalam Muslim dikatakan bahwasanya innahu yashulu khurujur ruh, yaitu ketika kita sakaratul maut itu memudahkan keluarnya ruh dari jasad. Dan coki losa roh. Jadi siwak dulu. Wa akhadha ba'duhum min zalika ta'akkadahu lil maridi. Dari keterangan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa bersiwak itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang sakit. Jadi aina malah justru hengge supu sige tetap siwak. Ini sunnah muakkad, ini dikatakan ini. Jadi ta'akkadahu lil maridi. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sakit. Siwak itu. Ya. Wara siwak tompu. Rahapu boleh itu malah umrah bre atau wara pelanda kan ini out online. Ya, beli siwak. Wara kayu karena tante punya nenek punya pani pala haju rute deh. Haju garu karena. Ya, pesan saja beli kayu siwak nama idal apa kan ya. Wayam bagi ayan wiya bisiwaki sunnata liyusaba alaihi wayablaga rikuhu awwala istiyaki wa alla yamussah. Dalam bersiwak harus niat mengerjakan kesunahannya. Jadi bunga siwak kalau kurang kapah lagi niatkan sunnah. Abang ngepukani siwak kata niat ke sunnah. Niatkan bahwa inilah
mata kerabi ke sunnah dalam rangka batu Nabi. Nah, supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala, hendaknya juga menelan ludah bekas bersiwak yang pertama. Namun tidak perlu menyesap alat siwak. Ya, warasihan juga, warasikan warna namanya kofil aga. Tidak apa-apa diminum yang pertamanya, kemudian kali selanjutnya dibuang saja. Ya. Wa yundabu at-takhlilu qabla siwaki au ba'dahu min asari ta'ami. Sunnah mencungkil sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Ya. Baik dilakukan sebelum siwak maupun sesudahnya. Jadi sisi sawoi ga ana koki bani koki. Baik dilakukan sebelum siwak maupun sesudah siwak. Ya. Wa yundabu, ya, dicungkil. Wasiwaku afdalu minhu hilafan liman akas. Bersiwak hukumnya lebih utama daripada mencungkil. Tapi pendapat ini berlawanan dengan pendapat ulama lainnya. Ya. Wala yukrahu bisiwaki ghairihi. Wa in azina au ulima ridah. Wa illa haruma ka'ahzihi min milkil ghairi ma lam tajri adatun bil i'radi anhu. Memakai alat siwak orang lain itu hukumnya tidak makruh asal telah mendapat izin atau sudah diketahui akan kerelaannya. Ya, misalnya barang tertentu nih, ya ini si sepere lo apa nih? Kalau wacak keras waupu. Ya, sepe tidak apa-apa. Yang penting telah mendapatkan izin dari pemilik. Jika tidak demikian, berarti sepuraka izin, maka hukumnya adalah haram. Malamu disamplam deh. Kanin tentu waktu pukul rahu izin ya harus rahu izin dulu. Kalau dia memberikan izin baru bisa pakai. Kalau tidak, jangan. Sebagaimana mengambil alat siwak milik orang lain. Demikian itu jika memang tidak berlaku kebiasaan melarang memakai siwak orang lain. Ya, jadi warasinta daure lo apa nih pala rahu izin dan waca keras apa? Sama ada gue ngololin Allah wali guys. Malum murambe bege wo itu. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali illam yataghayyar fafuhu binahwi naumin. Orang yang berpuasa hukumnya makruh bersiwak sesudah matahari tergelincir ke arah barat. Nah, wau sira puasare tampu usira tergelincir ngor sentit lido ta ngori lohore lu waktu lohore kan tergelincir ke barat ini artinya aindu siwak tahoran dalam semua ya selagi mulutnya tidak berubah baunya akibat tidur misalnya ya kecuali wa orang ngolo potare siwak runi paling misal itu komplit sampai apa. Nah kemudian yang keempat dari sunnah wudhu ini adalah tentunya berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, berkumur lalu menghirup air itu sunnah di dalam berwudhu. Karena ittiba kepada Nabi, itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Wa aqalluhuma isalul ma'i ila fami wal anfi. Setidak-tidaknya memasukkan air ke dalam mulut ataupun hidung. Ya. Meskipun wati purabi podare wati suap podrabi sampai tambir dengan tanda wali re. Yang penting minimal walu uras toilah. Lu de hidung, lu de asa. Wala yustaratu fi husuli asli sunnati idaratuhu fil fammi wa majjuhu minhu wa nasruhu minal anfi bal tusannu kal mubalagati fihima limuftirin lil amri bihima
Untuk memperoleh amal sunnah tidak disyariatkan memutar-mutar air dalam mulut. Nah, kamu punya perlu dari sampai sekonto kali kau awali pilih kau lagi asal ipil lo kamu kamu biasa apa? Membuang dan menyemburkan mengeluarkannya dari hidung. Tetapi ketiga hal tersebut hanyalah sebagai sunnah belaka. Seperti juga masalah menyangatkan dalam memutar-mutar air kumur dan sesapan bagi orang yang tidak berpuasa. Ini semua karena berdasarkan perintah melakukan keduanya. Jadi ya kumur yang biasa-biasa saja itu keipilah loh. Sampai ronto boyol itu bre. Wayusannu jam'uluha bisalasi gurafin wa yatamad madu summa yastansikku bikulli minha. Sunnah mengumpulkan, berkumur dan menghirup air pada 3 ceduk. Masing-masing ceduk digunakan berkumur dan menghirup air. Karena biasanya sunnah kira tahu langsung rapi lo. Tahu langsung rapi 10 kali. Ceduk kan kayak maksudnya ini kena. Jadi langsung isap, langsung masuk di mulut, langsung masuk sekalian masuk di mulut, langsung masuk di hidung 3 kali. Nah itu untuk berkumur. Jadi masuk hidung 3 kali. Kemudian yang kelima, wa mashu li kulli ra'sin. Nah ini lil ittiba. Jadi meratakan usapan ke seluruh kepala. Karena itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Wa khurujan min hilafi Malikin wa Ahmadin. Ya, dan menghindari perselisihan terhadap Imam Malik dan Ahmad radhiyallahu an. Mereka mewajibkan mengusap seluruh kepala. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu wajib hinesra di kepala ini. Nah, tapi kalau tadi Imam Syafi'i itu cukup 1/4 saja, sebagian. Nah, tetapi disunahkan itu semua dari sini sampai belakang. Jika yang berwudu mencukupkan dengan usapan sebagian kepala, maka yang lebih utama adalah mengusap ubun-ubun. Kalau misalnya kita ini cukup kondes raai, tapi setidaknya sampai ubun-ubun ini dapat semua ini sampai sini. Dapat semua sampai sini. Ya. Jadi jangan sampai tidak sampai di sini, ya minimal sampai sinilah. 1/4-nya. Kabusu ubun-ubun. Kabusu kita. Ya, jadi sampai sini tuh harus sini. Aina kedimpuan nih. Tidak akan kabusu nih. Tentang enggak oke di sini. Misalnya sampai sinilah. Nah, tetapi disunahkan itu serana. Wal ula fil kaifiyatihi ay yada'a yadaihi ala makdami ra'sihi mulsiqan musabbiha tahu bil ukhra wa ibhamaini ala sadghaihi. Cara mengusap yang lebih utama adalah meletakkan kedua tangannya pada bagian depan kepala dengan posisi telunjuk saling bertemu. 2 ibu jari diletakkan pada 2 pelipis, lantas memutar-mutarnya beserta jari-jari lainnya ke belakang sampai tengkuk, lalu kembali ke depan. Dakeguma utama. Dikatakan sini, buka, ini diletakkan sini, nah ini bertemu ya, ke belakang, sampai ke belakang, baru dinaikkan kembali ke depan. 1 kali, ambil, buang, masukkan lagi, begini. Iya, supaya dapat semua. Jadi biasa biar deh, ini sini, ini ketemu, masuk sini. Nah, baru sampai ke belakang, ke depan lagi. Ini yang utama. 3 kali.
Jadi dua telunjuk ini bertemu, yang ibu jarinya ke depan, ya, menjepit pelipis, lalu kembali lagi ke depan. Wa in kana lahu sa'run yanqalib wa illa falyaktasir ala zahabi. Jika kepalanya berambut, nah, menetapkan pada Honggo itu kayak. Jika kepalanya berambut, rambutnya sampai membalik, ini sampai terangkat ini. Mas, kalau waras Honggo. Jadi putar, jadi nanti sampai belakang, sampai membalik ini rambut ini, sampai membalik ini. Sampai membalik ini. Sampai membalik. Nah, kalau yang ada rambutnya. Dan jika tidak berambut, maka cukup memutar tangan saja. Indah warna kebalik ini. Wati sarong Honggo ke kola, sini baru ke kola, cukup begitu saja, tetap begitu juga. Tidak perlu sampai membalik rambutnya, karena memang rambutnya tidak ada. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qalansuwatun tammama alaiha ba'da mashin nasiyati lil ittiba. Nah, kali sesudah mengusap ubun-ubun, misalnya sampai sini, sunnah menyempurnakan usapan pada serban ataupun kopiah. Misalnya kan kopiah nanti ini hingga akhir. Kalau misalnya sampai dekat ipa, ini diusap ini, songko juga diusap. Kalau kita dalam keadaan memakai kopiah atau sorban, kita memakai songkajir nih, misalnya wati singgasa, masang posisi, misalnya sampai sini, maka ini songkonya diusap. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, litiba itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Sekali wali, sesudah mengusap ubun-ubun, ya, sunnah menyempurnakan wati sempurna tadi deh. Karena wati hingga songko misalnya, warna songko tanah kena kayak vita. Nah, makanya songko ini diusap. Songko yang diusap. Ataupun sorban. Ya, jika memakainya, wati sekali songko disempurnakan sampai belakang ini. Ya, ini jelas ini. Ya. Nah, maksudnya wati hingga si songko misalnya kalau usah sampai ubur-ubur saja, maka tetap disempurnakan, diusap topi-topinya. Kan beca diusap-usap nih. Diusap saja. Nah, beca songko tidak sampai awal ya, diusap. Iya, tahapuk cari kalau nih sebuah hal bre. Iya. Pala kalau kani sih, itu maksudnya ini ketika memakainya, ya maka diusap juga songko itu. Nah, kalau yang timatan betul kan? Iya. Kalau memang tidak full, tapi diganti dengan usap songko ataupun apapun yang kita pakai, sorban kombi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, sunnah wudu itu adalah mashu kulli uzunaini zahiran wa batinan wa simahaihi lil ittiba. Nah, yang keenam itu adalah mengusap kedua telinga secara merata, luar dan dalam, serta dua lubangnya, karena itulah ittiba. Jadi setelah mengusap tadi ini telinga juga mengusap saja namanya. Lain waktu dikambecan lalu wali fiko na diusap saja, diusap tapi usapnya luar, dalam dan lubang-lubangnya pun cara Cina nih. Begini aja, bukan cara benar-benar nih. Ya, begitu aja. Jadi semuanya luar, dalam beserta lubang-lubangnya. Wala yusannu mashur raqabah Islam yasbut fihi sayun. Oke. Mengusap leher, wara itu orang sambil usap leher. Kena ke leher wara. Nah, kena ke baik. Nah, wara sinde deh, mengusap leher hukumnya tidak sunnah. Sebab itu tidak ada satupun dasarnya. Santabe, wara sima kambeca leher itu tidak sunnah. Bahkan tidak ada dasarnya. Qala Nawawi bal huwa bid'atun. Bahkan itu adalah bid'ah. Karena tidak dasarnya. Wa hadisuhu maudu.
kalau ada hadisnya itu adalah hadis palsu. Ya. Jadi leher tiarna. Dia nak ke leher tiarna. Yang ada kepala, telinga. Nah, dan sampai nedo kan baru ga. De gumai kai roti sampu baju leher baju le bambeca nane. Jadi tidak ada leher. Bahkan itu bid'ah. Kemudian yang ketujuh, wazalku a'dha'in huwa imrarul yadi 'alaiha akiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min hilafi man aujabah. Menggosok-gosok anggota. Maksudnya anggota tadi itu, anggota wudu tadi itu, yaitu menggosokkan tangan pada anggota yang telah dikena air, karena hal itu menghindari perselisihan ulama yang menetapkan wajib. Jadi digosok-gosok semua tadi, bukan hanya sekedar disiram, tapi digosok juga. Aura hanunnya tetap digosok juga, yang dibasuh tadi itu. Ya, pahu. Ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, wa tahlilu lihyatin kassatin wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnahu wa min asfala ma'a tafriqiha wa bi urfatin mustaqillatin lil ittiba'i wa yukrahu tarkuhu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Baru si jenggot dikasih gini belum mata ini. Jenggot yang tebal. Cara yang lebih utama adalah dengan menggunakan jari tangan yang kanan. Aina kanan yang kiri. Kanipu mawana dimulai dari bawah. Jadi bukan dari gini, tapi dari begini. Jenggot itu dari segini, dari bawah. Pakai tangan kanan, pakai jari kanan, serta mengurai dengan satu sisik khusus. Dasarnya adalah ittiba. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi begini tak? Kalau jenggot dikasih gini dari bawah, pakai tangan kanan. Berarti jadi dikasih gini saja. Berarti sampai sana kita dari sini tapi sampai dikasih gini. Ya. Oke. Kemudian yang kesembilan, wa tahlilu asabi'i al-yadaini bitasbiki warrijlaini bi ayyi kaifiyata kanat, yaitu menyela-nyela jari kedua tangan dengan berpanca dari jari kaki dan cara apapun. Jadi maksudnya ini adalah, ini ada di bawahnya ini, cara yang paling utama adalah menyela-nyela jari-jari kaki dari bawah dengan kelingking kaki kiri, mulai dari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Artinya menyela-nyela jari itu dengan jari kelingking tangan kiri dari bawah kaki yang dimulai dari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Artinya mulai dari sini, kalau kaki dari pakai yang mulai dari kaki kanan, dari kelingking dulu, yang kanan dulu. Sini, berakhir nanti sini, kelingking kiri. Ya. Untuk kaki. Jadi kaki itu mulai dari sini, tampu wana. Nah, sini sampai nanti akhirnya di kiri. Sela-selanya kan mulai dari kelingking dulu. Ya. Kemudian yang ke-10 sunnah wudu adalah wa italatul gurrati bi ayyaghsila ma'al wajhi maqdama ra'sihi wa uzunaihi wasafhatai unukihi.
yaitu memanjangkan basuhan muka, yaitu dengan cara membasuh muka serta bagian depan kepala, dua telinga, dan dua lembar duduknya. Artinya, lebihkan nih, sampai di, kalau membasuh wajah itu, jadi WH, kemudian para ulina mengalir, ya, bahkan sampai sini, tidak apa-apa. Kalau hina kalau fiko, tiba daripada sini saja, nanti tinggal ini, usahakan gini, ya, tidak apa-apa, keluar sedikit. Lebih baik keluar sedikit daripada nanti tidak kena. Itu maksudnya dipanjangkan. Kemudian yang ke-11 adalah wa italatu tahjilin bi an yagsila ma'ayadaihi ba'dal adudainin, memanjangkan basuhan kedua tangan dan kaki, yaitu mengikutkan kedua bahu ketika membasuh tangan sampai sakit, bahkan sampai sakit, lebih bahkan sakit. Kemudian mengikutkan betis ketika membasuh kaki. Ya kan wajibnya kan sampai dua mata kaki, tapi usahakan SMA walina. Ya, ini sunnah. Ini sunnah ini. Kalau WHO sampai ya, usahakan bahkan sampai sakit. Kancewi siku, SMA siku. Kalau kaki, SMA mata kaki sampai dapat betis, bahkan sampai betis ini. Bahkan sampai betis. Kone betis orang kan becabu. Tidak mah. Ya, apalagi waktu kekurangan oil terakhir ini. Kecuali kekurangan oil. Ya. Ini sunah-sunah ini. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, ya, inna ummati yada'una yawmal qiyamati gurran muhajjilina min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al, zada Muslimun, wa tahjiluhu ay yud'auna bidal wujuhi wal aidi wal arjuli. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya di hari kiamat nanti umatku dipanggil dalam keadaan wajah, kemudian dua tangan dan kaki yang memancarkan sinar karena bekas-bekas wudunya. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan basuhannya, itu tadi melebihkan basuhannya, yang mampu ini untuk memanjangkan basuhannya, hendaknya ia mau melakukannya. Lakukanlah kalau mampu. Ya, Imam Muslim memberikan tambahan dan memanjangkan basuhan kedua tangannya serta kakinya. Itu tadi, tangan dan kaki. Meskipun tadi wajah, tapi Imam Muslim dari Bukhari sampai wajah. Tetapi Imam Muslim mengatakan termasuk tangan dan kaki dipanjangkan. Maksud dari hadis di atas, mereka menanti di hari akhir dipanggil dengan keadaan wajah, tangan, dan kaki dalam keadaan bersinar. Wajah, tangan, kaki dalam keadaan bersinar. Kenapa? Karena kita melebihkan. Pastikan semuanya dapat, jangan sampai kurang. Dulu waktu paling tidak wayahsulu aqallul italah bigosli a'da ziyadatin alal wajibi. Itu tadi maksudnya, wa kamaluha bisti'ani ma marrah. Paling tidak memanjangkan basuhan bisa terjadi dengan melebihkan sedikit, ya, melebihkan sedikit atas perkara yang wajib. Itu tadi wajib nih, lebihkan sedikit. Adalah, sedangkan untuk menyempurnakannya adalah meratakan basuhan pada anggota-anggota yang telah lewat. Ya, satu lagi, masih bisa satu lagi. Kemudian yang ke-12, baru 22 guys, 22 sunana. Yang ke-12 adalah wataslisu kulli, mengulang 3 kali setiap basuhan, setiap usapan, setiap gosokan, sela-sela, bersiwak termasuk siwak. Kalau siwak 3 kali, termasuk mengucapkan bismillah. Iya,
ternyata baca bismillah yang sekali 3 kali sunnahnya. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali pala. Jadi yang termasuk sunnah ini adalah wa taslisu kulli, dibacakan atau dilakukan 3 kali 3 kali. Dia dalam membasuh, dalam mengusap, dalam sela-selaan, bersiwak, bahkan termasuk kita membaca bismillah, termasuk zikirnya setelah berwudu, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Ternyata gak amat 3 kali baca bismillah kah? Atau kan minimal bismillah, bismillah, bismillah. Itu cukup, tapi 3 kali. Kalau bisa lengkap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ternyata dikatakan di sini adalah wa taslisu kulli, lakukan 3 kali 3 kali. Baik, karena waktu sudah selesai, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi